Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfia Faira dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pidana ekonomi. Nah, sebelum itu harus kita ketahui bahwa hukum pidana ekonomi ini merupakan bagian dari hukum pidana yang bersifat khusus. Hukum pidana khusus sendiri merupakan ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri atau di luar dari KUHP. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa hukum pidana ekonomi ini hadir atas adanya bidang ekonomi yang merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran. Namun, ekonomi ini juga menimbulkan permasalahan apabila kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini tidak dapat dicukupi atau dipenuhi oleh jumlah penawaran yang tersedia. Hal tersebut akan menimbulkan kekacauan yang mana perlu adanya pencegahan dari adanya kekacauan tersebut dengan disusun pola interaksi yang mengakibatkan timbulnya rules of game sebagai kebutuhan ekonomi, atau dengan kata lain perlu adanya sistem peraturan dalam bidang ekonomi yang diatur melalui hukum untuk memberikan kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam perbuatan ekonomi. Nah, perlu diketahui juga bahwa hukum pidana ekonomi ini juga memiliki arti sempit dan arti luas. Arti sempit dari tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang penyusunan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Dan secara luas, tindak pidana ekonomi itu diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban atau keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan hukum yang memuat kebijakan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dalam hukum pidana ekonomi ini juga diatur mengenai azas-azasnya yang dibagi menjadi azas kegiatan ekonomi, azas utama dan azas umum, serta azas tindak pidana. Nah, yang perlu dipahami di sini yaitu mengenai azas legalitas yang dimana tidak dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk terlebih dahulu. Yang mana dalam hal ini berarti pelaku tindak pidana ini hanya dapat dipidana atau dihukum pidana apabila perbuatannya itu telah diatur dalam undang-undang. Nah, selain azas kita juga mempelajari tentang teori dari tindak pidana. Nah, teori tindak pidana itu sendiri terdiri dari teori absolut, teori relatif, teori gabungan, teori efek jerah, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial, teori keadilan restoratif, dan teori pembinaan. Nah, teori-teori ini memiliki tujuan bahwa untuk mencapai pemulihan keseimbangan sosial ekonomi. Dengan demikian, hal tersebut akan mengamankan pembangunan atau kesejahteraan rakyat. Nah, dalam teori-teori yang ada di hukum pidana ini tidak hanya menitik beratkan pada penjatuhan pidana penjara atau balas dendam dari perbuatan si pelaku, namun juga untuk memberikan suatu pembelajaran kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, di tindak pidana ekonomi ini sendiri juga memiliki ciri, yaitu pertama, proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan. Kedua, beroperasi secara diam-diam. Dan ketiga, itu sering dilakukan oleh perseorangan yang memiliki status sosial yang tinggi. Nah, selain ciri tersebut, kejahatan ekonomi ini juga memiliki karakter. Yang pertama, menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan. Kedua, melibatkan pengusaha-pengusaha sukses di bidangnya. Ketiga, memerlukan penanganan secara khusus. Nah, tindak pidana ekonomi ini juga dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu property crime, yang mana berarti perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang bahkan negara. Nah, kedua, regulation crime, yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Nah, yang terakhir itu tax crime, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak. Nah, perlu diketahui juga kalau hukum pidana ekonomi ini mengalami perkembangan. Nah, semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka berakibat pula dengan semakin sulitnya sisi hukum yang mengatur setiap perbuatan ekonomi, sehingga terdapat banyak sekali celah hukum yang dapat meningkatkan peluang penyimpangan dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis yang ilegal. Nah, contoh dari tindak pidana ekonomi itu adalah white collar crime atau kejahatan kerah putih yang dilakukan pejabat pemerintah, dan kedua yaitu corporate crime, yang mana kejahatan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas mengenai ruang lingkup dari hukum pidana ekonomi. Nah, meliputi satu,
penyelundupan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perniagaan, cybercrime, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, ketujuh tindak pidana korupsi, kedelapan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan tindak pidana lainnya yang termasuk dalam aktivitas bisnis. Nah, pembahasan mengenai ruang lingkup tersebut merupakan pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini. Saya Nur Alfia Fahira, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.